dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para Handayani? Berjumpa kembali dengan Ibu dalam materi pendidikan agama Islam untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Baik anak-anakku semua, mari kita simak materi berikut ini. Zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam, baik besar, kecil, laki-laki, perempuan, dewasa, budak, maupun merdeka. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 sok atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kg atau uang yang seharga dengan bahan makanan pokok untuk 1 jiwa. Syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari akhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Kemudian, mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Rukun zakat fitrah. Yang pertama niat, kedua adanya muzaki atau orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga adanya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. Yang keempat adanya harta yang digunakan untuk berzakat fitrah. Lalu, waktu untuk berzakat fitrah ada 3 waktu. Yang pertama, waktu tajil, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. Yang kedua, waktu wajib, yaitu membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam atau sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu lebih utama atau afdal, yaitu membayarnya sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Ketiga, harta milik sempurna, bukan merupakan pinjaman pihak lain. Keempat, harta mencapai 1 nisab. Yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki. Yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisab emas adalah 85 gram, nisab perak 624 gram. Kadar zakat keduanya adalah 2,5%. Yang kedua, harta perniagaan.
adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman pada pihak lain. Nisabnya senilai dengan emas 85 gram. Kadar zakatnya adalah 2,5%. 3. Peternakan. Jenis binatang ternak di sini ada kambing atau domba, kemudian ada sapi atau kerbau, lalu unta. Nisab kambing atau domba setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Untuk sapi atau kerbau, setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Untuk unta, karena tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Untuk peternakan selain yang disebut dalam tabel tersebut, seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. 4. Pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisab 750 kg. Kadar zakatnya 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, dan 5% apabila ada biaya tambahan untuk pengairan. Kelima, harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Jika seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun, harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum di Indonesia. Berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 60, orang yang berhak menerima zakat atau mustahik itu terdiri dari 8 golongan. Di antaranya yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, miskin. Miskin ialah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil. Amil ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf ialah orang yang hatinya masih lemah seperti baru saja masuk Islam. Zakat mu'alaf ini untuk memantapkan hatinya. Yang kelima, riqab. Pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Setelah dimerdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. Yang keenam, ghorim. Ghorim ialah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat tetapi untuk kebaikan. Contohnya, orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah ialah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain-lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi dari Ibu. Berjumpa kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran.